Baik, puji Tuhan, shalom. Shalom. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kita. Hari ini kita berada di hari Minggu pertama tahun baru 2025. Kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian. Kami ucapkan selamat datang dan kita akan segera memulai ibadah ini. Saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan Yesus kami puja. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kembali kami bersama-sama di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami ingin bersuka cita, bergembira dalam pujian penyembahan, dalam mendengarkan firman-Mu dan menikmati bersama akan keadaan hari ini. Kebersamaan kami dengan Tuhan, kebersamaan kami dengan keluarga Allah. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Berkatilah kami, muliakan nama-Mu di tengah-tengah ibadah hari ini Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji tatamu, sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita ulangi pujian ini. Dialah pujian ini sungguh lahir dari hati kita yang mengalami kasih karunia Tuhan. Hidup kita yang memiliki pengalaman dengan Tuhan. Nyatakan ini dengan sungguh-sungguh dan dengan ketulusan hati. Yesus kami puja. Benar Tuhan, kami memuji-Mu pada hari ini sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji Tuhan tatamu. Sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah
Biarlah sebagai kami, pujian dan suara kami naik kepada-Mu Tuhan. Dan Engkau saja ditinggikan dan Engkau sampai kekal. Sembah dan puji nulikan Kamu, Yesus Tuhan adalah Sembah dan puji nulikan Kamu. Sembah dan puji nulikan Kamu, Sembah dan puji nulikan Kamu. Sembah dan puji nulikan Kamu, Sembah dan puji Sembah dan puji nulikan Kamu, Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan Raja memberikan kesukaan yang mulia untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Nya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah segala sembah bagi kami, pujian kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Glory. Hanya bagi biarlah segala pujian kehormatan kami persembahkan hanya bagi Dia Tuhan, Allah yang layak, yang memiliki kedaulatan, kehormatan, keagungan, dan kebesaran. Terima kasih. Terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami, terimalah ucapan syukur dan terima kasih kami. Bahkan terimalah persembahan kami pada hari ini. Kehormatan, kemuliaan, dan kesukaan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Segala bangsa layak untuk menghormati-Mu, mengagumi-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa layaklah segala bangsa untuk memuji dan menyembah-Mu, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah, yang memiliki kedaulatan, keagungan dan kehormatan di surga dan di bumi. Kami bersyukur bahwa hari ini atas pemeliharaan Tuhan kami ada di hari kelima, hari Minggu pertama di bulan pertama tahun ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk penyertaan dan perlindungan-Mu.
Hari ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur dan menyaksikan akan kebaikan-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah ibadah hari ini berkenan di hati-Mu. Kami persembahkan semuanya hanya bagi Tuhan. Mohon urapi hamba-hamba yang ada di altar. Urapi kami semua yang hadir pada hari ini. Sehingga sungguh kami menjadi kesukaan Tuhan di pagi ini. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dengan perantaraan Roh Kudus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Saya menyapa Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat tahun baru untuk kita semua yang ada di tempat ini. Bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2024 kemarin. Saya yakin dan percaya banyak penyertaan dan mujizat Tuhan yang telah jemaat Tuhan rasakan. Dan saya yakin dan percaya di tahun ini akan lebih luar biasa lagi mujizat dan juga penyertaan Tuhan yang akan kita rasakan. Amin. Untuk itu saya mau ajak jemaat Tuhan, mari kita bersuka, kita mau bersorak-sorai memuji Dia. Kita katakan bersuka dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini Bersuka
seperti yang sudah disampaikan minggu lalu. Di awal tahun baru ini kita akan ada kesaksian berkeluarga dimulai dari minggu ini. Saya persilakan jemaat Tuhan yang ingin bersaksi untuk menceritakan cinta kasih Tuhan untuk sepanjang tahun 2024 kemarin atau mungkin untuk bulan kemarin. Apakah ada? Puji Tuhan. Shalom. Kesaksian dimulai dari yang tua dulu atau dari yang muda dulu? Ya udah dari yang tua dulu. Puji Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa saya sekeluarga diberi kesehatan yang luar biasa, terutama saya sendiri. Di tahun 24 saya tidak pernah mengalami sakit. Kalau tahun 23 parah sekali, 24 sehat. Puji Tuhan karena Tuhan memelihara. Hanya di bulan yang lalu sedikit ada batu ginjal yang sebenarnya itu bukan bukan ada keluhan sakit atau bagaimana, tapi itu adalah kemurahan dari Tuhan dan menunjukkan dokter suruh suruh CT scan gitu loh, dan ternyata batu ginjal. Dan setelah di ESWL dan waktu itu didampingi Bapak Gembala lagi dan didoakan, ternyata setelah itu diperiksa kembali bersih dari batu ginjal itu. Berarti ginjal saya sekarang itu bersih, nggak ada batunya gitu. Puji Tuhan itu. Dan tidak ada keluhan sama sekali. Itu soal kesehatan. Kalau soal ekonomi di tahun 24 ini ya masih mentol gitulah kira-kira kalau bahasa Jawanya. Jadi karena masih ada masalah itu loh, masalah kandang saya yang ada di Jonggol itu, yang kapan hari mungkin semaaf seingat saya Bu Pri, Bu Rohati pernah ke sana, itu mengalami masalah yang tahun lalu sudah diinfokan menang dalam masalah itu, tapi mendadak berubah lagi, dimulai dari awal. Caranya minta duit itu. Yang kemarin itu saya sudah, artinya sudah putus asa. Saya pikir ya udah saya ikhlaskan aja, tapi ternyata Tuhan membisikkan lanjutkan, demi kebenaran pasti menang. Itu bisikan dari Tuhan, maka tetap saya laksanakan, mudah-mudahan, dan saya yakin Tuhan menolong. Putusan di tahun ini menang begitu. Jadi saya kira cukup kesaksian saya ini, sehingga untuk jemaat yang telah mendoakan tadi di dalam hal kesehatan, dan termasuk tempo hari juga saya cerita sama Pak Eko, Bu Pri, bahwa kasus itu didoakan. Gitu. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang mau melanjutkan?
sesuai umur. Ya, Yang cukup dulu. setelah ini para lima. Shalom. Shalom. Saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan yang luar biasa terhadap keluarga kita. Amin. Saya diberi tahun ini 80 tahun, tapi saya mengucap syukur sampai 20 tahun saya tidak pernah kena penyakit apapun juga. Luar biasa Allah kita. Tapi saya juga banyak masalah sekali. Tapi kalau saya tidak mengalami masalah, mungkin saya tidak ingat sama Tuhan. Selalu happy aja. Tapi saya bersyukur, terima kasih. Karena penyakit apapun tidak melekat pada diri saya. Amin. Itulah ucapan aku. Bersyukur itu tidak mudah kita mengucap syukur. Tapi kalau kita mengucap syukur dari bangun tidur, kita bersyukur Tuhan. Meskipun saya tidak bisa tidur semalam, tetap saya bersyukur. Karena pagi hari saya diberi sehat, bisa mengerjakan apa yang saya kerjakan, dan Tuhan beri saya. Begitulah juga kesaksian anak-anak saya juga Tuhan tinggikan, Tuhan beri berkat, dia beri pekerjaan yang langgeng. Itu ucapan syukur kepada Tuhan. Orang tua selalu mendoakan, siang malam hari selalu mendoakan anak-anak sehat terutama. Beginilah kesaksian saya. Terima kasih. Mungkin boleh para lima. Saya pikir Pak Eko dulu sesuai umur. Pak Eko udah, Oh, udah. saya minggu lalu dah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bersaksi, pasti tidak jauh-jauh seperti yang di depan saya. Karena kesaksian, kalau masalah ekonomi setiap orang pasti punya masalah. Tapi yang terutama adalah kesehatan, karena kesehatan itu mahal. Tidak ternilai daripada ekonomi. Jadi saya sekarang bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai pada hari ini saya pun sama. Kalaupun sakit biasa saja. Karena saya juga sudah di ring 3. Usia muda, usia berapa waktu itu? 57 atau 58 saya dengar. Jadi sekarang sudah berjalan 5 tahun, 4 tahun. 4 tahun yang baru 5 tahun. Sampai saat ini saya tidak ada keluhan apa-apa. Tuhan selalu menyertai saya dalam segala cuaca. Kadang-kadang malah saya sekarang masih suka bandel. Bandelnya kan banyak orang bilang, Pak Radiman kalau nyetir jangan terlalu ngotot gitu loh. Tapi saya nggak bisa karena biasa nyetir sendiri. Saya pulang pergi non-stop itu 6 sampai 7 jam di perjalanan saya masih pakai mobil. Saya bersyukur pada Tuhan tidak ada keluhan apa-apa. Ini yang sangat berharga. Demikian juga di keluarga saya, Ibu Yuli, walaupun Ibu juga punya pabrik gula, Orang kaya. saya punya pabrik minyak. Ibu Yuli selama ini gulanya tetap stabil. Amin. Untuk anak-anak juga kondisinya juga normal, jadi pada umumnya oke lah. Kelihatannya Tuhan begitu sayang bagi kami sambil dengan Ibu Liliana, dengan Pak Agus. Ya, semua segala rintangan soal kesehatan Tuhan akan bagi kami. Kemudian masalah ekonomi, memang saya ceritakan tadi, setiap keluarga pasti punya masalah ekonomi. Sesuai dengan kebutuhan. Cuma kalau dihitung-hitung ekonomi nggak pernah ada puasnya. Punya sebidang semeter pengen 2 meter pasti nggak cukup. Tapi yang saya syukuri adalah apa yang kami miliki hari ini kami syukuri semua. Anak-anak kami semua punya rezeki sendiri-sendiri.
Kami juga hanya mendoakan semoga mereka tetap di jalan Tuhan, takut akan Tuhan. Walaupun kadang-kadang masalah iman nih, seperti pergumulan, kalau dilihat frekuensi maupun statistiknya ya naik turun. Tapi kami percaya kita semua takut akan Tuhan, kita semua ini tetap setia sama Tuhan. Tuhan jaga sampai kita kapan. Amin. Kemudian masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan sampai hari ini pun saya bersyukur karena sampai hari ini seusia saya belum dipensiun-pensiunkan. Sesuai dengan kesehatan juga sih kelihatannya gitu. Jadi saya perhatikan walaupun ekonomi lagi susah-susah begini tapi masih tetap jalan terus. Tuhan tetap topang walaupun mungkin tahun ke depan makin sulit, tapi kami percaya semua anggota jemaat di sini akan Tuhan berkati. Karena percaya Tuhan memelihara kita semua. Amin. Kami itulah yang kami saksikan sampai dengan hari-hari. Kami bersyukur. Terima kasih. Satu lagi, apakah ada? Baik, Pak Bintoro. Ketawa. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan tentunya kita berterima kasih pada Tuhan karena semua kehidupan itu sudah ada di tangan Tuhan semua. Dan kesaksian Tante Liana tadi sungguh baik ya. Kalau kita nggak dikasih sakit, nanti kita terlena dan tidak dan akan lupa kepada Tuhan. Biasa orang tuh kalau ingat Tuhan tuh biasa dalam keadaan lemah, dalam keadaan susah, itu baru ingat Tuhan. Tapi dalam keadaan happy, senang, saya rasa sih mungkin lupa ya. Tapi mungkin ya ada orang yang ingat juga. Dan saya juga mengucap syukur, saya bersama keluarga, istri, anak, untuk saat ini di tahun 2025 ini dan sebelum-sebelumnya diberi kesehatan, diberi kekuatan, kesejahteraan, dan untuk saat ini Tuhan memelihara kami sekeluarga dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Dan saya yakin kita nggak usah khawatir apapun keadaan kita. Kalau kita minta pada Tuhan, pasti Tuhan dengar. Asal kita benar di hadapan Tuhan ya, kita baik di hadapan Tuhan, kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, kekurangan kita di hadapan Tuhan, jujur, saya yakin Tuhan pasti diberikan yang terbaik bagi kita. Terima kasih. Saya singkat segitu aja. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, untuk minggu ini sesi kesaksiannya ditutup dulu. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Seperti biasa di awal tahun, di minggu pertama, di bulan pertama kita akan memberikan persembahan dulu. Jadi nanti sambil lagu nyanyikan, saya persilakan untuk jemaat maju ke depan untuk memberikan persembahan sulung, ditaruh di keranjang yang ada di depan. Kemudian setelah itu mengambil satu ayat yang ada di pohon Natal ini, ya. Baik. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, biar Engkau suci kuduskan hati kami, layakan kami Tuhan untuk memberi. Bapa, biarkan kami memberi dengan sukacita. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarkan persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu dan di tempat ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil kita memberikan persembahan sulung, kita naikkan pujian Dialah segalanya, Dia bagiku.
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita angkat pujian bersama-Mu Bapa. Di setiap musim hidup, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
bahwa anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, pun sebagai jemaat. Karena anugerah-Mu, hari ini kami ada di hari kelima, tahun yang baru, tahun 2025. Dan kami telah menyaksikan, menceritakan akan pengalaman kami bersama dengan Tuhan pada hari ini. Tuhan mendengar, Tuhan melihat, dan biarlah kesaksian hari ini meneguhkan kami, sehingga ketika kami melihat ke depan, khusus dalam tahun ini, kami tidak melupakan kebaikan Tuhan. Dan kebaikan itulah yang menjadi bekal kami untuk terhibur, untuk kuat. Karena janji-Mu ialah bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami walau sekali-kali. Karena itu Tuhan, terimalah semua kegembiraan, sukacita, ungkapan hati kami, ungkapan pengalaman kami hari ini. Dan biarlah juga meneguhkan sesama kami. Tuhan, terima juga semua ungkapan hati kami, pengalaman kami, pemahaman kami, pengertian kami tentang kasih-Mu yang telah terbukti dalam pengalaman kami, yang kami nyatakan melalui lagu-lagu dan puji-pujian hari ini. Dan itu terus meneguhkan kami. Ini tiba saatnya juga kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini adalah merupakan pesan Tuhan bagi setiap kami. Dalam hal kami menghadapi tahun baru, tahun 2025. Walaupun hari esok, lusa, bulan depan, bahkan dalam sepanjang tahun ini masih rahasia bagi kami. Tapi satu hal yang kami tahu yang Tuhan tidak pernah merahasiakan buat kami ialah janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami dalam segala keadaan apapun. Karena itu biarlah firman-Mu hari ini masuk dalam hati pikiran kami, sumsum tulang kami, kehidupan kami, sehingga kami tetap kokoh kuat. Kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, apalagi berbalik ke belakang. Tapi kami terus melangkah maju bersama Tuhan. Walaupun kami tahu bahwa kemungkinan banyak tantangan, pergumulan yang akan kami hadapi. Tapi biarlah janji-Mu itu tetap meneguhkan kami, sehingga kami terus melangkah. Bahkan kemungkinan ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan yang kami hadapi yang belum selesai sampai hari ini. Tapi janji-Mu ialah bahwa Engkau akan mendampingi kami. Engkau akan meneguhkan kami walaupun apa yang kami minta Tuhan belum jawab. Tapi ketika kami tetap kokoh kuat dalam Tuhan, di penghujung jalan sana ada garis finish yang memberikan pernyataan bahwa kami adalah pemenang. Semua hal yang bersifat jasmani dan duniawi mungkin ada yang belum tercapai, tapi iman kami akan tetap terus maju bersama melangkah dengan Tuhan. Tuhan pakai urapi hamba-Mu hari ini. Biarlah melaluinya kami diberkati dan diteguhkan oleh Tuhan. Bicara kepada kami tahu bahwa Roh Kudus sementara berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Bersukacita pada hari ini kita dalam segala kondisi dan keadaan kita, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh telah menjadi bagian dalam pengalaman hidup kita. Baik, mari saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan yang pada hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal 14 kita akan baca bersama-sama. Bilangan 14 ayat 8 dan 9. Nah, karena ini hanya 2 ayat dan mari kita baca bersama-sama dengan suara yang terbaik sambil memperhatikan kiri kanan sehingga kita tidak saling mendahului, tapi kita dalam irama yang rapi, yang kedengarannya indah. Kita akan mengungkapkan pernyataan firman Tuhan ini bersama-sama. Ada di screen di depan. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Jika Tuhan berkenan kepada kita,
maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, memperhatikan, serta punya komitmen dalam hidupnya untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini sekali lagi kita sudah ada pada hari kelima dalam perjalanan melewati waktu-waktu yang kita lalui dalam hidup ini, baik itu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan. Kita sudah sampai pada tahapan tahun yang disebut dengan tahun 2025. Tadi waktu masuk kita sempat ngobrol-ngobrol sama Ibu Liliana, Pak Agus. Ibu Liliana tahun ini sudah memasuki tahun yang ke-80. Ya. Pak Agus 50. Jangan mengurangi kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi ya memang beragam ya. Tapi Tuhan juga memanggil kita keluar dari negeri kegelapan ya. Negeri Mesir itu negeri kegelapan ya, yang penuh, yang digambarkan sebagai negeri penindasan ya, penindasan dosa ya. Pengalaman hidup kita dalam perjalanan kita keluar dari kegelapan itu menuju terang yang ajaib, dan hari ini kita berjalan dalam kehidupan rohani terang yang ajaib. Memang berbeda-beda ya. Ada yang dipanggil pada waktu setelah melek dari kesadaran sebagai manusia dalam proses kelahiran setelah dewasa, tetapi juga ada yang dipanggil ketika sudah umur 50 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang remaja dan lain-lain sebagainya. Tapi harapan dan doa kita ialah bahwa kita akan sampai ke negeri Kanaan kekal. Amin. Tidak tercecer dalam perjalanan atau ya mati dalam perjalanan. Bukankah bangsa Israel yang keluar itu banyak, tapi yang masuk tanah Kanaan hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua. Sebagiannya itu lahir di perjalanan. Ya, Bapak Ibu, kalau satu kali waktu ada rezeki, ada berkat Tuhan ke Holy Land, itu kita mulai dari perjalanan Yeriko, naik menanjak mau masuk kota Yerusalem di perbatasan di situ, karena Yeriko itu adalah Palestina, Yerusalem adalah Israel. Ketika masuk pintu gerbang itu leader tour guide itu mengajak kita menyanyi "Oh Yerusalem, kota mulia." Ya. Nah, biasanya kalau orang menikah juga dinyanyikan lagu itu ya, "Oh Yerusalem, kota mulia." Jadi ya, perjalanan bangsa Israel merupakan gambar daripada perjalanan Tuhan kita sebagai orang Kristen. Ya, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan ini, dan firman Tuhan yang kita baca dalam Bilangan pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 tadi adalah merupakan bagian daripada keseluruhan ayat yang dicatat dalam 14 ini, di mana pada saat ini bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan tiba pada sebuah daerah yang bernama Haserot dan juga ya di padang gurun Paran. Ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, Musa memerintahkan 12 orang yang mewakili dari ke-12 suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan yang mereka tuju, untuk mencari tahu bagaimana keadaan. Memang ini juga merupakan strategis perang ya. Jadi kalau orang berperang itu sebelum masuk menggempur, jadi mesti ada mata-mata atau spionase, telah menjelajahi, mengamati, mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang keadaan negeri atau daerah yang akan digempur. Musa juga seperti itu, ya. Lalu kemudian berangkatlah 12 orang itu.
Dan setelah beberapa waktu lamanya mereka kembali dengan laporan kepada Musa. Mereka berkata bahwa Kanaan itu adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Dan mereka membawa bukti, mereka membawa beberapa tanda daripada buah anggur yang besar-besar itu. Jadi ini kita selalu memberikan kegairahan, memberikan semangat, memberikan kegembiraan kepada bangsa Israel. Tetapi rupanya tidak hanya itu yang berita positif yang mereka terima. Tetapi juga ada berita negatifnya. Berita negatifnya apa? Bahwa orang-orang yang di tanah Kanaan itu adalah badannya besar-besar, apalagi itu orang Amalek ya. Kita ini tidak ada artinya apa-apa. Kita ini seperti belalang. Itu ibarat kisah Goliat dan Daud. Ya. Lalu kemudian ketakutanlah bangsa itu. Mereka mulai menggerutu, mereka mulai menyalah-nyalahkan Musa. Mereka katakan, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga Musa membawa kami untuk mati di negeri ini? Lalu kemudian muncullah Yosua dan dia berkata kepada seluruh bangsa itu, ya waktu itu mereka mau melempari Musa dengan batu. Memang ya pemberontakan, menyalah-nyalahkan pimpinan mereka bukan 1-2 kali. Banyak kali, termasuk juga adiknya Musa, kakaknya Musa yang kita sudah pelajari di beberapa waktu yang lalu, yaitu Miriam. Ya, Bapak Ibu, bukankah ini gambaran kehidupan kita? Ketika ada masalah kita saling menyalahkan. Tidak itu dalam rumah tangga, tidak dalam gereja, tidak dalam komunitas apapun juga kita saling menyalahkan. Tidak ada yang berinisiatif dengan hati tulus. Walaupun ada yang salah tapi tidak menyalahkan. Tapi dia berusaha untuk bagaimana mencari solusi dengan pikiran tenang. Itulah gambaran daripada manusiawi manusia. Itulah gambaran daripada manusiawi kita. Kita cenderung menyalahkan orang lain. Dalam keadaan seperti itu, muncullah Yosua. Dan inilah pernyataannya. Dia katakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, sekalipun di sana ada orang-orang Amalek, ada orang-orang enak, ya, yang badannya besar-besar. Tetapi negeri itu akan diberikannya kepada kita, yaitu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tetapi hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, ya. Mereka memberontak kepada Tuhan melalui Musa. Jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Saya senang dengan diksi atau pilihan kata ini ya. Ini menjelaskan tentang keberanian, bukan keberanian ngawur, tetapi diksi kata yang dipakai oleh Yosua ini dan Kaleb, ya, adalah berdasarkan iman mereka kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, kita akan telan habis. Jadi sudah kita lihat ibarat kehidupan kondisi kita hari ini. Ada masalah di depan, lalu orang katakan, jangan takut, kita akan lewati masalah itu. Memang kadang-kadang antara perasaan, logika, dan fakta ini bekerja sama untuk melemahkan iman kita. Benar ya? Ya, kita tidak bisa memungkiri itu. Karena pada akhirnya kita juga berkata, kita manusia. Manusiawi kalau kita cemas. Manusiawi kalau kita takut. Nah itulah sebabnya berhadapan antara manusia batinia, manusia rohani dengan manusia duniawi kita. Ketakutan dan keberanian. Maju dan mundur. Melangkah atau tidak. Tapi Yosua berkata, Kaleb berkata, kita akan telan habis mereka. Bapak dan Saudara, melalui pernyataan daripada firman Tuhan ini, kita akan belajar tentang prinsip bagaimana menjalani kehidupan ini. Sekali lagi, tidak ada futurolog. Futurolog itu adalah ahli yang mencoba untuk mencari tahu, lalu membuat sebuah rumusan, membuat sebuah teori tentang masa depan, ya. Nah kalau orang-orang duniawi kan biasa pergi ke tukang ramal kan,
Tapi saya percaya jemaat Marturia tidak ada yang ke tukang ramal untuk melihat bagaimana nasibnya tahun ini. Amin. Atau ada? Tidak ada ya. Nah, bagaimana kita menghadapi, menyikapi kehidupan di tahun 2025? Yang pertama, kita harus mencari perkenaan Tuhan. Hidup berkenan di hati Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita. Bapak Ibu dan Saudara, walaupun semua yang Tuhan anugerahkan buat kita adalah kasih karunia, tapi sekali lagi, Tuhan juga membutuhkan sebuah respon hidup benar. Pak Bin dalam kesaksian, penggalan kesaksian pernyataannya tadi bahwa asalkan kita hidup benar dan baik di hadapan Tuhan. Benar dan baik di hadapan Tuhan, lalu merupakan respon kita terhadap kasih karunia Tuhan. Ya. Benar dengan Tuhan, benar dengan sesama, benar dengan diri sendiri, benar dengan segala sesuatu. Ini yang harus kita kejar. Bukankah ketika kita meresponi, bereaksi terhadap sesuatu, baik itu yang menyenangkan maupun yang membuat kita marah, kadang-kadang kita tidak peduli lagi apakah ini benar atau tidak. Apakah ini baik atau tidak. Pikiran kita, batin kita ditutupi oleh kemarahan, oleh kekecewaan, oleh keputusasaan. Lalu kita mulai bereaksi seenak kita, tanpa peduli lagi bagaimana Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika Tuhan berkenan, ya, mari kita mencari hidup perkenaan Tuhan. Bukan perkenaan diri sendiri, bukan perkenaan siapapun, perkenaan Tuhan. Itu yang menjadi prioritas utama kita. Amin. Perkenaan Tuhan menjadi prioritas kita untuk kita lakukan. Bapak dan Saudara, mari kita perhatikan sikap, reaksi, respon sepak terjang kita, tindakan-tindakan kita selama ini. Apakah berkenaan kepada Tuhan atau tidak? Karena itu kita perlu mempertajam kembali sensitivitas, kepekaan rohani kita terhadap segala sesuatu. Mari kita menilai sesuatu dari kacamata Tuhan, dari perkenaan Tuhan, bukan kacamata kita. Bukankah kacamata kita sudah dipengaruhi oleh kepentingan diri sendiri, sehingga kebenaran itu kadang-kadang kabur, kebaikan itu kabur. Mengapa? Sekali lagi, setiap orang sulit untuk berada pada wilayah yang netral. Kalau dia salah, dia katakan salah. Orang salah pun juga membenarkan diri dan berusaha mengeluarkan 1001 macam jurus argumentasi untuk tampil bahwa dia seolah-olah benar. Hal itu tidak hanya mereka yang ada, yang duduk di kursi dakwaan pengadilan, tetapi juga itu sudah menjadi tabiat manusiawi. Ketika Tuhan Allah menegur Adam, di manakah engkau? Apakah engkau telah memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang telah kularang itu? Adam bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Selalu menyalahkan orang lain. Adam tidak berkata, Tuhan, saya sadar, ampuni saya. Saya salah, saya memperbaiki diri. Pulihkan hidup saya. Tetapi justru menghindar dari tanggung jawab. Sekali lagi, prinsip yang paling utama dalam menjalani kehidupan yang pada akhirnya, apa yang Tuhan janjikan kita bisa raih, yaitu hidup berkenan kepada Tuhan. Carilah perkenaan Tuhan, bukan cari apa maunya kita, apa kesukaan kita, apa kesenangan kita. Tetapi mari kita memasukkan perkenaan kita, kesenangan kita di dalam perkenaan Tuhan. Kita tidak menjadi standar, tetapi Tuhanlah yang menjadi standar. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, saya katakan dari awal tadi bahwa bangsa Israel ini memberontak, menyalah-nyalakan Musa itu tidak hanya 1-2 kali.
berkali-kali, berulang-ulang. Ya. Sampai Musa pun juga sebagai pemimpin marah, kecewa, menangis. Bukankah ini juga pengalaman kita dalam kehidupan berumah tangga? Juga bahkan pengalaman kita dalam hidup berjemaat. Kita tidak pernah tenang untuk meresponi sesuatu situasi yang sulit. Lalu kemudian kita memberi saran yang tepat dengan cara yang tepat. Kecenderungan kita ialah bahwa kita menuduh, ya, kita menyalahkan pihak lain. Lalu terjadilah kekisruhan. Itu yang sering terjadi dalam dunia ini. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan berpolitik. Saling menyalahkan. Ada pemberontakan yang dipimpin kepada yang memimpin. Dan itulah yang dialami. Karena itu Yosua berkata, jangan takut, ya. Jangan memberontak kepada Tuhan. Memberontak kepada Tuhan ya tidak serta-merta langsung kepada Tuhan, teriak-teriak kepada Tuhan. Tetapi juga melalui para pemimpin yang Tuhan percayakan untuk dapat memimpin kita. Karena itu Bapak dan Saudara, mari kita belajar dalam hidup ini. Tidak hanya dalam lingkungan kita, mungkin juga lingkungan di samping kiri kanan kita, sahabat kita, keluarga orang lain, gereja orang lain, gereja kita. Mari, kalau ada persoalan, tempuhlah cara-cara yang benar. Berusaha untuk tenang, lalu bersikap mencari solusi yang tepat, sehingga bisa mendatangkan kedamaian, sukacita, damai sejahtera, bukan pemberontakan. Hanya janganlah memberontak. Dan yang ketiga, yang terakhir, jangan takut. Bapak Ibu dan Saudara, memang ketakutan itu menghantui kita. Ya. Takut kondisi kesehatan kita, takut keadaan anak-anak kita, takut usaha kita, takut kehidupan rumah tangga kita, takut tentang apa yang kita gumuli. Sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita bergumul. Tuhan, kok tak kunjung pandang? Tak kunjung datang pertolonganmu tepat pada waktunya. Sebenarnya peluang itu ada pada kita ketika kita masih tetap bernafas. Mengenai masalah waktu, kita tidak berkuasa atas waktu. Kita tidak pernah berkuasa atas cara bagaimana Tuhan menolong kita. Waktu yang tepat adalah waktu Tuhan. Tetapi mari kita jangan undur dari iman kita. Kalau kita sudah benar hidup di tahun 2024, pelihara, tingkatkan itu dalam tahun 2025. Sehingga apa yang menjadi janji Tuhan, bahwa kita akan memasuki tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan dalam arti bahwa janji-janji Tuhan untuk kehidupan kita kekinian, tetapi di kekekalan adalah surga yang kekal. Amin Bapak Ibu. Ya, saya rasa bahwa apapun yang kita capai dalam hidup ini, tapi kalau di antara keluarga kita tercecer, kalau ada di antara jemaat kita yang tercecer, kita pasti sedih. Gambaran rohani saya ialah bahwa ketika kita akan masuk pintu surga itu, semua kita hadir di sana dan kita dipanggil sesuai dengan nama kita. Amin Bapak Ibu. Ya, apalah gunanya kita ibadah? Apalah gunanya kita melayani? Apalah gunanya kita melakukan hal yang bersifat rohani? Tapi pada akhirnya nama kita tidak ada di sana. Saya yang paling berduka ketika ada nama Bapak Ibu tidak dipanggil. Kan ada bunyi lagu itu, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ada. Ibu Liliana pasti ada. Mana Bu Yani ada pasti.
Ya. Amin. Ya, persoalan apapun yang kita hadapi, mari kita tetap setia dengan kebenaran. Setia dengan kebenaran Allah, setia dengan Tuhan. Jangan ikuti perasaan, jangan ikuti emosi, jangan ikuti orang lain. Punya prinsip dalam menjalani sebuah hidup. Pertahankan apa yang benar pada diri kita. Jangan mudah terpengaruh. Minta Tuhan untuk teguhkan dan kuatkan kita. Sehingga yang pertama, kita tetap hidup dalam perkenan Tuhan. Yang kedua, jangan buat kisruh dalam membangun hubungan. Yang pada akhirnya akan memunculkan pemberontakan, percideraan, pemecah belah. Tapi tetaplah kuat. Dan yang ketiga, pasti akan ada masalah. Tapi firman Tuhan katakan, jangan takut. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mungkin ada persoalan-persoalan yang menjadi pergumulan berat kita di tahun 2024. Hari ini belum terselesaikan. Tetap percaya Tuhan, walaupun kelihatannya secara manusia tidak mungkin bisa diselesaikan. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak percaya. Iman dibangun di atas kondisi yang tidak memungkinkan. Iman itu dibangun atas janji-janji Tuhan. Dan janji-janji Tuhan bukanlah janji palsu, bukan? Ada di antara Bapak Ibu atau ada di antara ibu-ibu yang suami belum menggenapi janjinya sampai hari ini? Bu Yuli, para Diman gimana? Semuanya sudah digenapi? Kurang dikit. Bro, bagaimana janji Pak Bin? Hah? Hampir. Ya. Bu Citra, bagaimana janji Pak Yaman? Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Itu janji Tuhan yang tiada pernah terlambat. Ya. Tapi ya suami kita, saya kadang-kadang bilang kuliah, saya keluar, saya beli ini. Sampai sana, sampai pulang kembali ke rumah dia tanya, mana? Aduh, saya lupa. Ya. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk tidak kita berusaha untuk semakin lebih baik. Amin Bapak Ibu. Tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan bertengkar. Ya. Kemudian tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Selamat melangkah terus memasuki ke kedalaman tahun 2025 dengan semua pengalaman yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Tuhan memberkati. Baik, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Ada 3 prinsip yang firman Tuhan sudah sampaikan buat kami dalam hal kami memasuki tahun baru 2025. Yang pertama, kami harus terus hidup dalam perkenan Tuhan. Hidup benar, hidup baik, hidup saleh, hidup melakukan firman. Yang kedua, jika ada masalah yang kami hadapi, kami tidak memberontak terhadap pimpinan kami, atau kami tidak membuat kisruh terhadap sesama kami. Dan yang ketiga, kami tidak perlu takut dengan apapun yang kami hadapi, karena janji Tuhan ialah bahwa Engkau akan menyertai kami. Biarlah 3 prinsip ini tertanam dalam hati kami, dan kami akan melakukannya. Kami akan melihat pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Janji-janji Tuhan akan digenapi dalam setiap pengalaman kami. Terpujilah nama-Mu. Saat ini juga kami akan makan minum perjamuan kudus sebagai tanda kami mengingat akan janji Tuhan, akan apa yang Tuhan sudah lakukan, karya Kristus di atas kayu salib, yaitu penderitaan kematiannya. Tolong kami supaya kami lakukan ini tidak hanya sebagai sebuah kebiasaan atau tradisi, tetapi melaluinya kami memperoleh makna rohani, dan itu akan berdampak bagi pertumbuhan iman rohani kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, kita akan makan minum perjamuan kudus
kita persiapkan lagu Katakan Ku Telah Mati, bukan dengan barang fana. Saya mengundang BPJ yang bersama saya untuk melayani jemaat pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebelum kita makan minum perjamuan kudus ini, mari kita mendengarkan petunjuk firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya berikan kesempatan kepada setiap kita untuk masing-masing merenung, berbicara dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita bereskan dalam hidup ini, minta kepada Tuhan untuk menolong kita, supaya kita dibebaskan daripada kesalahan itu. Yesus telah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Karena itu minta Tuhan untuk menolong kita, sehingga kita diampuni, kita disucikan, kita dimerdekakan, dan kita menjalani hidup dengan sukacita di dalam Tuhan. Ada pergumulan, ada persoalan apapun, minta Tuhan untuk menolong, sehingga kita melihat karya Tuhan nyata dan sempurna dalam hidup kita. Ya Bapa, inilah kami pada hari ini. Kami berdiri di hadapan-Mu sambil kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami, kejahatan kami terhadap Tuhan dan sesama. Mohon ampun atas semua pelanggaran kami. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus telah menanggung segala kesalahan kami di atas kayu salib, bahkan mati olehnya agar membebaskan kami dari dosa dan memberikan sebuah kehidupan yang baru melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Kami percaya janji firman-Mu bahwa jika kami mengaku segala dosa kami, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni kami dan menyucikan kami daripada segala kejahatan kami. Terima kasih untuk janji-Mu. Bahkan kami pun juga yang lemah tubuh, yang sakit, kami percaya bahwa oleh bilur-bilur tidak hanya menyembuhkan penyakit rohani kami, tetapi juga kuasa Kristus menyembuhkan penyakit jasmani kami, apapun itu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita angkat hosti atau roti yang ada di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Mari kita mengucap syukur dengan mengangkat pujian, katakan haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
kayu salib. Bahkan Engkau mati bagi kami, yang olehnya kami peroleh penebusan kami atas dosa-dosa kami. Kami ditebus dari tangan iblis, dari neraka dan kuasa dosa. Hari ini kami ada di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus yang mati dan bangkit bagi kami. Janji-Mu, Engkau menyertai kami sampai kepada kekekalan. Karena itu teguhkan kami, dan biarlah kami terus melangkah bersama dengan Tuhan dalam kemenangan demi kemenangan. Kami percaya bahwa di antara kami yang lemah tubuh dan sakit, Tuhan sudah jamah dan Tuhan sudah sembuhkan. Terpujilah nama Bapa, teguhkan dan kuatkan kami, agar kami terus melangkah dalam kehidupan rohani bersama dengan Tuhan. Inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hari ini. Amin. Mari kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di berbagai abad, di segala zaman, kita akan menyatakan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Mari kita nyatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Baik, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang Adrian untuk bawakan kantong persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita kembali menaikkan pujian Dialah segalanya, Dia bagiku. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kemenangan 5 nomor 300. Kita nyanyikan ayat yang pertama saja.
Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan tenang. Kasih Tuhanku menaungi aku. Kasih Tuhanku menaungi aku. Hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku. Di dalamnya ku terbimbang. Di dalamnya ku terbimbang. Bapa di surga, kami bersuka cita untuk hari ini karena kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Kami menyanyikan kesaksian kami. Kami juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkenan atas semua yang kami lakukan hari ini dan menyukakan hati Tuhan, dan kami percaya Engkau dimuliakan dalam ibadah hari ini. Kami berterima kasih karena kami diberkati dengan puji-pujian. Kami diberkati dengan firman-Mu. Kami diberkati dengan pertemuan kami hari ini. Biarlah sukacita ini kami bawa pulang untuk terus meneguhkan kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari kami. Dan kami tetap kokoh kuat di dalam Tuhan, apapun yang kami hadapi. Mampukan kami untuk hidup dalam firman-Mu. Mampukan kami untuk selalu menjadikan Engkau dalam landasan hidup kami, sehingga kami terus terkontrol dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Berkati mereka bagi yang menyampaikan firman-Mu, yang memimpin kami dalam pujian, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat, multimedia, hamba-hamba-Mu yang bersaksi. Tuhan, Engkau balas apa yang kami lakukan sesuai dengan janji firman-Mu. Ajar kami untuk terus setia kepada Tuhan sampai akhir hayat kami. Bapa di surga, hamba terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Tuhan, Engkau berkati, biarlah kami semakin kokoh di dalam Tuhan. Baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja sampai kepada anak-anak. Biarlah kami tetap setia kepada Tuhan, khususnya dalam menjalani tahun 2025 ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Biarlah terpelihara dalam cinta kasih Tuhan. Dan biarlah kami menampilkan sebuah kehidupan yang didasari oleh firman-Mu, sehingga kami saling memberkati satu dengan yang lain. Hamba juga berdoa untuk segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan, sehingga menghasilkan ekonomi keuangan, mencukupi kehidupan kami sehari-hari. Bahkan kami juga mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan berkat keuangan yang Tuhan berikan. Ya Bapa di sorga, bersama dengan hamba-Mu Pak Tera, kami mengucap syukur untuk ketambahan usia setahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati Tera dalam masa depannya. Berkati istri, biarlah istri dapat dibawa untuk mengenal dan percaya kepada Yesus. Anak-anak Tuhan juga memberkati. Juga memberkati orang tua, keluarga Paragiman dan Ibu Yuli. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan Tera. Kehidupan rohaninya biarlah senantiasa hidup takut akan Tuhan. Ya Bapa di sorga, hamba juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, sakit. Kami mohon lawatan Tuhan, penghiburan Tuhan bagi mereka. Hamba-Mu Ibu Asyu, mari Tuhan Engkau jamah, pulihkan, sembuhkan hamba-Mu. Juga hamba-Mu Ibu Lia, Tuhan Engkau jamah, sembuhkan hamba-Mu. Bahkan Bapak Ibu yang lain, yang lemah tubuh, yang sakit, yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, kami mohon Tuhan Engkau lawat, sembuhkan mereka. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, agar mereka boleh berhasil naik kelas, lulus kuliah, selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga siapkan pekerjaan yang sesuai. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat yang tidak bersama dengan kami karena mereka ada di tempat yang lain. Kami berdoa untuk Pak Koni yang ada di Bogor, Ibu Vivi yang ada di Amerika, demikian pun juga Alvin yang ada di Amerika, Ine, Tirta, Claudia. Tuhan yang Kau memberkati mereka.
Dan biarlah mereka juga tetap mengingat kami jemaat Marturia sebagai keluarga rohani mereka. Dan biarlah kami saling meneguhkan dan saling membantu dalam apa saja yang kami bisa lakukan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk keluarga Jerry yang akan berangkat ke Amerika. Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan buka jalan sehingga mereka dapat berangkat dan apa yang menjadi harapan dan tujuan mereka berangkat ke sana, Tuhan Engkau nyatakan itu. Demikian pun juga dengan jemaat Tuhan dalam semua rencana tahun 2025 ini, Tuhan Engkau buka jalan yang masih bergumul dengan pekerjaan. Kami tahu bahwa Tuhan Engkau sementara menyediakan yang terbaik bagi kami. Karena itu ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Masa depan daripada gereja ini kami serahkan dalam tangan-Mu dengan semua kebutuhan keuangan. Biar Tuhan Engkau mencukupkan. Mampukan kami untuk bisa melakukan apa yang kami bisa lakukan dengan sukacita sebagai pengabdian dan dedikasi kami kepada Tuhan, sebagai ucapan syukur kami, sebagai tanggapan iman kami terhadap kasih Tuhan. Berkati kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga, dan biarlah kami tetap setia dengan Tuhan apapun yang terjadi dengan kehidupan ini. Tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa juga secara khusus untuk jemaat-Mu yang saat ini punya pergumulan khusus yang mungkin kami tidak tahu. Tetapi mereka diam-diam menyampaikan itu kepada Tuhan. Dengarkan kiranya mereka. Dan biarlah ada solusi dan jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi. Dan menjadi sebuah kesaksian untuk kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Kemajuan Indonesia. Tuhan Engkau mau berkati Ketua Umum, Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus Wilayah, Badan Pengurus Jemaat, Badan Pengurus Daerah, Gembala-gembala di jemaat lokal. Tuhan Engkau mau berkati. Berkati juga seluruh warga Gereja Kemajuan Indonesia di seluruh Indonesia dalam segala pergumulan dan langkah hidup pelayanan kami. Pakai gereja ini untuk dapat menghadirkan shalom Allah kepada pelosok-pelosok tanah air Indonesia, dan banyak jiwa dapat dijangkau, dimenangkan bagi kerajaan Allah. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja lain. Tuhan Engkau berkati kerjasama di antara gereja-gereja, para pemimpin, sehingga gereja Tuhan di Indonesia bersatu untuk dapat menyatakan Kristus bagi Indonesia, sehingga Indonesia dapat dimenangkan bagi Allah. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan Engkau berkati. Kami berdoa untuk persiapan pelantikan kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, gubernur, wali kota, bupati. Tuhan Engkau memberkati. Kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara kami warga Gereja Kemajuan Indonesia yang Tuhan pilih melalui masyarakat sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai wali kota. Tuhan Engkau berkati. Pakai mereka agar mereka menjadi sarana menyatakan kasih dan kuasa Tuhan dalam pelayanan pengabdian mereka sebagai pejabat negara. Ya Bapa di sorga, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, Tuhan Engkau memberkati supaya ada keamanan bagi bangsa ini, khususnya untuk daerah Bekasi, Kota Madia Bekasi. Masih ada sengketa pilkada. Tuhan tolong campur tangan sehingga pada akhirnya siapa yang menang, itulah petunjuk Tuhan dan pilihan Tuhan bagi masyarakat Kota Bekasi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk berkat-berkat ekonomi keuangan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini jemaat-Mu sudah memberi persembahan sulung, persembahan persepuluhan, persembahan kolekte. Tuhan Engkau melihat semuanya itu. Biarlah semuanya ini merupakan bentuk iman kami, pernyataan kasih kami, tanggung jawab kami kepada pelayanan pekerjaan Tuhan, bahkan tubuh Kristus tempat ini. Tuhan balas berlipat kali ganda untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan bahkan menjadi kebutuhan kami. Namun tak tersebut melalui doa ini. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan doa kami. Karena kami bawa semuanya ini hanya dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima Surga
penuh hanya kepadanya. Apa yang telah disampaikan kepada kita pada hari ini, terima, renungkan, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Haleluya. Amin.